Halo semuanya, pada awal tahun 2025 ini, mari kita sama-sama belajar sebuah kutipan dari Gosho atau surat dari Nichiren Daishonin yang berjudul Tanggul Kepercayaan. Seperti apa ya latar belakang singkat dari Gosho ini? Begini ceritanya. Surat ini diperkirakan ditulis oleh Nichiren Daishonin pada tahun 1275 di Gunung Minobu. Sekitar 1,5 tahun setelah Daishonin dibebaskan dari segala tuduhan yang membuatnya diasingkan ke Pulau Sado. Surat yang memiliki makna mendalam ini ditulis kepada seorang murid Daishonin yang bernama Ibu Senichi. Siapakah dia? Ibu Senichi adalah penduduk yang tinggal di Pulau Sado bersama suaminya yang bernama Abutsubo. Mereka awalnya adalah penganut aliran Nembutsu yang ajarannya sangat bertentangan dengan ajaran Daishonin dari Sutra Bunga Teratai. Saat Daishonin mengalami pengasingan ke Pulau Sado pada tahun 1271, Ibu Senichi dan suaminya mulai mengikuti ajaran Daishonin dan menjadi murid beliau yang sangat setia. Tempat pengasingan Daishonin di Pulau Sado sangatlah mencekam. Dengan cuacanya yang sangat dingin dan diliputi salju tebal, siapapun pasti akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Daishonin harus menetap di sebuah gubuk kecil yang sangat rusak di tengah lahan kuburan di daerah yang bernama Sukahara di Pulau Sado itu. Walaupun kondisinya sangat mengancam nyawa, namun Daishonin tetap mampu menulis banyak sekali surat atau gosho yang sangat penting. Terlebih lagi, saat berada di sana, beliau juga sering memenangkan debat ajaran Buddhis dengan para biksu-biksu dari aliran lain. Sehingga banyak di antara biksu-biksu tersebut dan umat awam yang kemudian memutuskan untuk menganut ajaran Sutra Bunga Teratai sebagai muridnya. Ibu Senichi dan suaminya sering mengunjungi Daishonin ke gubuknya dan membawa sumbangan makanan, alat-alat untuk menulis dan kebutuhan lainnya. Mereka senantiasa mendukung Daishonin dengan sepenuh hati selama lebih dari 2 tahun, sampai Daishonin akhirnya dibebaskan dari pengasingannya. Setelah itu, Daishonin kemudian menetap di Gunung Minobu, dan Ibu Senichi masih sering mengirimkan sumbangan untuk beliau dengan cara meminta suaminya untuk bepergian ke Gunung Minobu dari Pulau Sado. Pasangan suami istri ini juga menjadi murid utama Daishonin di Pulau Sado. Mereka senantiasa bekerja keras untuk membimbing murid-murid lainnya tentang ajaran Daishonin dan berjuang menyebarkan Buddhisme ini di Pulau Sado. Ibu Senichi yang begitu tulus dan sepenuh hati mengerahkan diri untuk mendukung Daishonin dan menegakkan hati kepercayaan kemudian menjadi seorang biksuni awam, atau secara singkat seseorang yang mendedikasikan diri sepenuhnya untuk Buddhisme, menjadi seorang biksuni, namun tetap tinggal di tengah masyarakat. Hal ini adalah suatu hal yang dianggap umum di budaya Ara saat itu. Inilah yang membuat Ibu Senichi dikenal sebagai Senichi Ama, atau Biksuni Awam Sanichi yang kita kenal hingga saat ini. Biksuni Awam Sanichi pernah bertanya kepada Daishonin mengenai berat ringannya dosa dari pemfitnah dharma, yakni tindakan yang menyangkal, menentang, meremehkan, atau menjelekkan ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya. Ditambah lagi, dia dan suaminya dulunya adalah penganut dari ajaran Nembutsu yang bertentangan dengan ajaran Sutra Bunga Teratai, sehingga timbullah kekhawatiran jika hal tersebut merupakan pemfitnahan dharma yang berat. Daishonin kemudian menjawabnya melalui surat ini dan memberikan bimbingan Buddhisme kepadanya. Seperti apa jawaban dari Daishonin, dan apa saja hal-hal penting yang bisa kita pelajari bersama melalui kutipan Gosho kali ini? Mari kita sama-sama berdiskusi dengan gembira di pertemuan Chiku kita bulan ini. Terima kasih banyak semuanya.